Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di depan ini adalah sepeda listrik merek Winfly tipe T65 lithium. Ini kita akan harness review jujur berdasarkan pendapat pribadi, karena ini juga belum sebulan nih saya beli untuk aktivitas di sekitar rumah aja. Ini coba kita review tipis-tipis. Nanti kalau mungkin ada informasi yang miss atau yang kurang, teman-teman juga bisa sharing atau diskusi di kolom komentar ya. Oke, ini langsung aja. Kita mulai dari depan. Nah, ini kalau dari depan cukup lucu ya, imut gitu. Kalau modelnya ini, kalau menurut saya sih lebih ke cewek banget, karena emang lucu imut gitu. Nah, ini tampilannya dia sudah dapat spion kayak motor, terus ada windshieldnya nih warna oranye, agak nyentrik juga ya di bagian depannya gitu. Ada windshield. Kemudian untuk lampunya ini udah bagus loh teman-teman, dan ini kalau malam terang banget untuk lampunya. Ini tampilan lampunya. Nah, ini ada juga nih lampu sen di kiri dan kanannya. Kemudian di sini juga nih lampu juga nih teman-teman. Jadi ini kalau malam ini nyala, dan itu udah cukup banget terang. Itu nanti ada juga lampu di belakang, di samping bodinya juga itu ada lampu, dan di belakangnya juga ada stop lamp. Nah, itu mungkin untuk safety ya, kalau kita jalan malam atau ngendarain sepeda ini malam, jadi itu kelihatan sama pengendara lain, karena ini emang nggak ada suaranya. Kemudian di sini ada aksesoris ya, bisa kita bilang aksesoris. Ini logo Winfly-nya, dan di sini ada apa ya nyebutnya ya? Ya kayak reflektor gitulah. Jadi dia mantulin cahaya di sebelah kiri dan sebelah kanan spakbornya. Oke, mungkin itu kalau di bagian depan dari sepedanya. Oke, masih di bagian depan, kita review dulu ya. Nah, ini untuk bisa kita lihat kalau untuk pengereman di bagian depan itu masih menggunakan tromol. Tapi secara pengereman dia sudah cukup mumpuni untuk tenaga yang dipunya sama sepeda listrik ini, karena emang sepeda listrik ini juga nggak terlalu kencang untuk speed maksimalnya. Jadi untuk pengereman yang dipunya itu dengan sistem tromol sih menurut saya masih cukup. Kemudian untuk bannya, nah ini bannya ini kalau dilihat looksnya emang agak kecil dan agak kebanting dengan spakbornya yang gede banget. Ini bannya itu merek Giluer ring 10. Ukuran bannya itu 60/90, ringnya 10, jadi agak kebanting nih. Cuman saya nggak tahu ya untuk tipe ini apakah itu bisa entah itu ganti velg atau ganti ban yang lebih gambot, supaya ini nih ngimbangin looksnya aja, dan juga agar bantingan di stangnya kalau lewat jalan yang agak sedikit rusak ya, itu bisa lebih meredam lah getaran sampai ke stangnya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke
instrumen klasternya ya. Ini sebelum kita kontak on, di sini ini seperti layaknya motor ya. Ini ada sen kiri, sen kanan. Di sini klaksonnya. Kemudian di sini ada tombol on off untuk lampunya. Nah, ini untuk speednya nih. Ada speed 1, speed 2, speed 3. Nah, ini berpengaruh di limitasi maksimal speednya. Ketika kita speed 1 itu maksimal sampai berapa, speed 2 agak lebih kenceng, dan speed 3 itu lebih kencang lagi. Cuman yaitu tadi bisa jadi baterainya lebih boros ketika kita menggunakan di speed yang paling kencang. Oke, di sini ada hook untuk ya ini ya, apa namanya, gantungin barang belanjaan, tapi yang ringan-ringan aja sih. Kalau berat nggak tahu ya ini kuat atau enggak. Kemudian di sini ada kompartemen kecil ya, kecil tapi cukup dalam. Ini bisa kita taruh, nah ini kayak gini untuk sarung tangan atau apa ya, uang misalnya mau ke warung gitu, ini bisa ditaruh karena cukup dalam. Kemudian ini untuk port chargingnya, dan di sini yang ini ya, yang sedikit nggak nyangka gitu ya, dia disediain untuk charging USB. Jadi mungkin untuk kalau keadaan darurat atau kita membutuhkan daya dari handphone kita yang mungkin misalnya lowbat ketika kita ke warung atau jalan menggunakan sepeda, ini bisa nih untuk kita manfaatin buat charger HP gitu. Ini cukup saya nggak nyangka gitu, ternyata sepeda listrik disediain juga untuk port charging USB. Nah, ini kita coba kontak on. Nah, ini tampilan pertama kali ketika kontak on. Di sini indikator baterai, di sini indikator parkir. Nah, ini odometernya akan hilang, tapi coba kita matikan, kita hidupkan lagi. Nah, ini odonya akan terlihat ketika kontak on awal sudah 332, sudah menempuh jarak 332, namun dia akan hilang nih untuk odometernya dan berganti dengan range atau jarak tempuh. Nah, ini masih 0. Ketika kita jalan, maka ini akan bertambah 1 km, 2 km, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada indikator speed ya. Untuk defaultnya dia ketika pertama kontak on dia di speed 2. Ini bisa kita ganti speed 3 maupun speed 1. Nah, coba kita coba untuk lampunya. Ini kita nyalakan lampunya, kita lihat. Nah, ini teman-teman, untuk lampunya ini kalau malam sih menurut saya sudah terang banget ya, sudah terang dan sudah cukup terlihat untuk jalan di malam hari. Di sini lampu, kemudian di bagian sini tengah, di bawah pijakan kaki ini ada lampu. Di sebelah kanan dan kirinya juga ada lampunya teman-teman. Nah, ini ada lampunya. Nah, di sini ini lampu list merah untuk menandakan bahwa oh ini ada sepeda listrik ya. Ini hanya list lampu, tapi untuk stop lampnya dia ada di bagian sini. Oke, kekurangannya sennya itu berkedipnya di sebelah sini teman-teman,
di sebelah sini sampai garis pembatas hitam ini di kanan maupun di kirinya teman-teman. Jadi kalau di area belakang ini untuk sennya itu kurang terlihat. Kita coba ya teman-teman ya. Nah, dia ada berbunyi. Nah, ini teman-teman, ini menurut saya kurang terlihat ya dari pengendara lain. Jadi kalau saya mengendarai malam hari itu, banyak pengendara yang kagok ketika ada di belakang saya, karena memang benar-benar nggak terlihat sih kalau dari belakang sini, seperti itu. Cuman bedanya kalau di bagian depan itu jelas banget untuk lampu sennya, seperti itu. Oke, kita matikan. Ini kita coba untuk klaksonnya. Sangat imut ya, menurut saya sangat imut, tapi cukup kenceng untuk suaranya. Oke, ini kita kontak off. Oke, nah dia ada dua cara untuk menyalakan sepeda listrik ini ya, karena memang disediakan dua. Yang pertama dengan kunci, yang kedua juga bisa menggunakan kartu atau fitur NFC seperti ini. Nah, ini untuk menyalakan. Nah, dia ada indikator ya di sini, NFC. Ini menandakan bahwa kita menggunakan fitur NFC. Nah, kalau kita menggunakan fitur NFC, nggak bisa mematikan dengan kunci, tapi harus menggunakan kartu lagi, seperti itu. Tapi jarang sih untuk menggunakan fitur NFC ini, karena memang konvensional kita menggunakan kunci. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini maaf ya kalau sedikit berisik. Nah, untuk di bagian samping ini terdapat emblem ya. Ini di samping kanan dan kirinya, di area agak belakang, di bagian penumpang belakang lah, di bawah dekat step kaki ini terdapat emblem tipe sepeda listriknya T65, merek Winfly, dan di sini terdapat emblem lithium. Karena memang di beberapa sepeda listrik Winfly dengan range harga yang enggak jauh berbeda, itu ada tipe baterai yang masih SLA, yaitu menggunakan aki ya. Tapi kalau ini sudah menggunakan baterai lithium itu. Ini untuk posisi baterainya ada di dalam sini ya. Jadi ini ada 4 buah baut. Ini 1, di sini 2, kemudian ini 3, nah ini 4. Ini bisa dibuka, kemudian agak dicongkel ya, sebelah sini dicongkel. Nah, di situ terlihat untuk baterainya. Kemudian di sini ada untuk standar samping. Di sini ini dia juga dilengkapi fitur alarm getaran ya. Jadi kalau ada getaran, alarmnya berbunyi. Di sini untuk standar 2, ini step kaki penumpang belakang. Nah, untuk shocknya dia sudah menggunakan dual shock di kanan dan kiri, tapi memang ukurannya sangat kecil ya. Kalau saya baca untuk spesifikasinya sendiri, itu sepeda ini dapat mengangkut bobot sampai 150 kilo. Di sini ada reflektor juga, dan di sini ada seperti papan plat nomor ya. Nah, ini biasanya bisa divariasikan lagi, dibikin plat nomoran, atau memang dibiarkan seperti ini aja. Ini kita buka joknya di sini ya teman-teman ya. Ini dalam keadaan off, ini kita langsung ke kiri aja. Nah, ini dia sudah terbuka.
Oke, sebelum kita lihat joknya, ini kita dapat 2 buah ya, 2 buah ini seperti ini. Nanti saat pembelian seperti ini ada 2 buah kunci dan 2 buah kartu NFC. Kali ini saya tambahin ya untuk pengamanan ganda gembok roda ya. Ini saya beli sendiri nih. Oke, nah ini untuk ininya ya, untuk kartu garansinya ini jangan sampai hilang, karena dia katanya garansi untuk 14 item atau berapa ya, nanti kita coba lihat, itu di 10 tahun. Nah, ini kwitansi pembeliannya, kwitansi pembelian juga jangan sampai hilang. Di sini kalau kita lihat ya, lengkap sih untuk panduan dasar sepeda listrik, dan juga sampai ke layanan purna jual, kemudian aturan garansi, perbaikan, perawatan, dan lain-lainnya. Ini bisa kita baca nanti kalau kita beli unitnya. Nah, ini ada 14 item atau 14 nama spare part yang garansi selama 10 tahun. Jadi yang 10 tahun itu motor power AC itu sampai 10 tahun. Yang sisanya itu 1 tahun, 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Oke, jadi ini untuk buku garansinya dipastiin ya teman-teman, ini jangan sampai hilang. Dan kunci serepnya, kunci dan kartu NFC nya juga jangan sampai hilang. Oke, kita buka. Nah, alasan saya juga mengambil unit ini karena memang bagasinya teman-teman, bagasinya itu luas banget. Nih coba kita lihat. Nah, ini saya charger, saya standby terus ya di sini karena memang takutnya urgent di jalan gitu. Ini chargernya seperti ini teman-teman ya. Ini ada indikator baterainya, nanti kalau masih mengecas merah, kalau baterainya sudah penuh dia berubah hijau. Nah, kemudian nih dalam banget teman-teman, ini ada kunci roda ya. Nah, itu bunyi lagi untuk, nah itu teman-teman, dalam banget. Jadi kalau ini bisa saya ilustrasikan ya, satu jas hujan. Nah, ini kalau alarmnya berbunyi teman-teman, ini kita kontak on, kontak off lagi, karena emang ada alarm anti maling. Ini kalau kita ilustrasikan satu jas hujan, masih bisa kita masukin charger. Nah, ini space-nya masih dalam, masih luas ya. Jadi mungkin kalau kita ke warung bawa belanjaan misalnya ciki atau apa yang enggak terlalu besar, ini masih bisa masuk ke dalam gitu. Terus ini bisa kita tutup. Nah, seperti itu untuk review singkat ini ya, sepeda listrik Winfly T65 lithium. Ini warnanya gold sih kalau yang jual bilang ya. Nah, satu terakhir yang menurut saya bagus ya, menurut saya bagus seukuran sepeda listrik itu, ini bodinya teman-teman, bodinya bener-bener solid kayak motor. Jadi maksudnya bukan bodi yang kriet-kriet gitu loh, bukan bodi yang kriet-kriet atau yang ini ya, yang apa namanya, yang plastiknya ringkih atau yang meleot-meleot. Enggak, ternyata ini bodinya solid, bener-bener kayak motor ya, bener-bener kayak motor. Dan ini nggak ada rattle sama sekali loh, nggak ada rattle sama sekali. Nah, ini rigid, bodinya bagus, bahannya bagus.
udah solid kayak motor aja, selayaknya motor gitu. Dan saya meshnya di situ sih, karena setahu saya kalau awal-awal sepeda listrik keluar itu ya rattle atau bahkan nggak ada bodinya ya, telanjang, masih ada goesannya di sini. Kalau ini bener-bener mungkin ini generasi baru, Winfly ngeluarin tipe yang seperti ini, jadi bener-bener kayak motor pada umumnya gitu, tapi dia berbeda hanya untuk range atau jarak tempuhnya aja, karena memang kapasitas baterainya. Nah, ini cocoknya untuk di perumahan teman-teman, buat ke warung, misalnya beli sayur ke depan, beli ke Alfamart, ke Indomart. Nah, itu cocok sih kalau menurut saya buat ibu-ibu atau ngantar anak sekolah yang dekat-dekat rumah, jaraknya kurang dari 10 kilo misalnya. Itu cocok untuk naik sepeda listrik ini. Oh ya, untuk jaraknya ini klaimnya sih 40 km bisa ditempuh dengan kondisi atau status baterai 100%, tapi belum pernah ya saya coba itu sampai 40 km, karena paling kalau untuk aktivitas itu di sekitar 20-an kilometer aja sehari sih untuk bolak-balik. Mungkin itu teman-teman ada yang kurang untuk informasinya, atau ada yang salah dari informasi yang saya sampaikan, itu Hannes review dari pengalaman saya menggunakan sepeda listrik ini kurang lebih ya selama 2 minggu pembelian ya. Jadi mungkin masih banyak informasi yang kurang tepat, tapi itu yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman saya pribadi. Mungkin dari teman-teman nih ada masukan atau ada improvement dari unit yang sama yang teman-teman punya juga, mungkin bisa nanti saya bikinkan videonya juga, karena memang menarik sih ngulik sepeda listrik ini. Ada yang nambah daya, nambah baterai dan sebagainya, tapi itu plus minus ya, saya juga masih mempelajari plusnya apa minusnya apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman di sepeda listrik di tipe yang sama atau sepeda listrik, itu bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.